Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan saya Yulianto dalam Yanto JS Channel. Nah, sebelumnya saya mau mengucapkan selamat kepada teman-teman seperjuangan yang sudah lulus dalam tes CPNS, terutama pada saat tes SKD-nya ya, tes kemampuan dasarnya. Dan sedang menanti untuk tes SKB atau tes atau seleksi kemampuan bidang, yang mana oleh pemerintah masih dijadwalkan, belum diturunkan informasinya kepada kita semuanya. Namun untuk tahap pertama pengumuman itu sudah turun di website BKN untuk dapat dicek masing-masing bagi teman-teman seperjuangan yang dinyatakan lulus SKD pada tes sebelumnya. Nah, tentu ada langkah-langkah bagaimana cara melakukan atau sebelum pra SKB dilakukan ya. Tentu saja dengan protokol COVID-19 yang sudah ditentukan oleh BKN atau tim seleksi CPNS tahun 2019. Nah, untuk informasi yang sudah terbit, baru saja ada instruksi bahwa seluruh peserta yang lolos SKD diminta untuk melakukan daftar ulang ya di website BKN, lalu memilih tempat pelaksanaan SKB yang sesuai dengan daerah domisili kita masing-masing. Nah, lalu bagaimana langkah-langkahnya ya? Kita check it out sama-sama ya, ikuti dengan seksama supaya nanti tidak ada yang terlewatkan. Untuk yang pertama sekali kita masuk ke browser dulu ya. Sini saya menggunakan Google Chrome, lalu kita klik ya di alamatnya. Kita buat di sini SSCN ya, karena saya sudah mengakses sebelumnya, jadi di sini tinggal kita log ya. Nah, kita tunggu sebentar loadingnya. Ini adalah kita menuju ke ini ya, website SSCN ya. Nah, ini tampilan pertamanya ya. Nah, ini tampilannya seperti ini. Lalu yang harus kita lakukan untuk mendaftar ulang yaitu kita login ya, login dengan akun kita masing-masing yang sudah kita gunakan pada saat pendaftaran dulu ya. Nah, makanya harus diingat ya, kita klik login ya, kita tunggu sebentar, sedang reload. Nah, kalau kita menggunakan PC atau laptop yang sama pada saat pendaftaran, maka dia akan menyimpan ya seperti ini ya. Ini portal pendaftarannya atau portal masuknya, yaitu yang pertama kita masukkan nick kita ya, nick kita. Terus yang kedua kita masukkan password yang sudah kita buat ya, lalu kita klik masuk. Nah, kita tunggu sebentar ya, sedang diproses. Nah, ini adalah resume pendaftaran yang dulu ya, jangan kaget kalau tampilannya seperti ini ya. Nah, kalau tampilannya seperti ini dulu ya, pada saat kita mendaftar, ini adalah dokumen-dokumen yang sudah kita upload ya. Nah, ini dia, di sini ada cetak kartu informasi akun, ada cetak kartu pendaftaran ya. Namun kita mengisinya tetap di laman ini, hanya kita scroll ke bawah ya. Nah, di sini ada pemberitahuan jika kita sudah lulus SKD pada tahap pertama ya, atau tahap sebelumnya. Nah, ini sih muncul, selamat Anda lulus SKD dan dapat melanjutkan seleksi tahap berikutnya atau diseleksi kompetisi bidang ya. Untuk informasi tentang yang lulus SKD, kita bisa klik di sini yang warna biru ini. Ini adalah hasil SKD ya. Ini tentu saja dari Pemda masing-masing ya. Kalau dia Pemda, kalau dia pusat ya berarti informasi langsung dari pusat. Nah, ini kebetulan saya sudah melakukan pendaftaran ulang, cuman ada 3 kali kesempatan ya, 3 kali kesempatan. Nah, ini di bawah sini ada pemberitahuan atau petunjuk pengisiannya ya. Yang pertama sekali
kita pilih lokasi Anda saat ini di mana. Nah, gitu. Kita klik. Ya, ini ada pilihannya dalam atau luar negeri. Nah, gitu. Kita pilih dalam negeri, ya. Nah, lalu provinsinya, provinsi mana? Nah, kita pilih, ya. Kita contohkan provinsi tempat saya tinggal, di Provinsi Riau, ya. Lalu kita pilih kabupatennya, yaitu Indragiri Hulu. Nah, lalu setelah kita memilih kabupaten, setelah kita memilih provinsi, maka di formulir yang terakhir, di mana titik lokasi tes SKB-nya, nanti di sini ada pilihan. Jika Pemda itu memiliki atau fasilitasi ada 2 tempat, maka di sini akan muncul 2 tempat, ya, tempat terdekat atau tempat yang bisa kita akses dari tempat domisili kita. Nah, di sini karena saya tinggal di Indragiri Hulu, sedangkan tempat saya mendaftar adalah Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kuantan Singingi hanya memfasilitasi satu tempat tes, yaitu kantor regional 12 BKN Pekanbaru. Jadi nanti kita harus melakukan tes SKB-nya di kantor ini. Nah, seperti itu. Tapi mungkin ada tempat lain nanti yang 3 atau 2 pilihan. Nah, tinggal dipilih saja tempat yang paling dekat dengan tempat domisili kita. Nah, untuk yang di atas ini tadi, yang kita isi bukan tempat kita tes, ya, atau yang kita lamar, atau kabupaten tempat kita melamar, tapi ini kabupaten tempat domisili. Nah, bisa dibaca di petunjuk pengisiannya ada di bawah sini. Nah, gitu. Jadi kalau sudah kita pilih, ya, kita pilih, lalu kita klik simpan. Nah, kalau sudah kita klik simpan, maka data yang kita masukkan sudah dikirim ke panitia. Nah, setelah itu pada tanggal 8, ya, kalau ini kan pada pengisiannya ini berakhirnya mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 7 Agustus ya 2020, ya, pukul 23.59. Nah, untuk pencetakan kartu peserta SKB itu bisa dilakukan mulai dari tanggal 8. Tentu saja setelah pelaksanaan daftar ulang ini selesai. Nah, apabila kita ragu, ya, dengan pilihan kita tentang tempat atau titik lokasi tesnya, kita memiliki 3 kali kesempatan untuk mengubah, ya, apabila kita ragu. Nah, namun alangkah lebih baiknya sebelum memilih dipikirkan baik-baik, jangan sampai nanti lewat dari kesempatan yang diberikan sebanyak 3 kali. Nah, cukup mudah bukan cara melakukan pendaftaran ulang. Nanti setelah selesai disimpan, maka di sini akan muncul seperti ini, ya. Anda adalah pelamar instansi pemerintah kabupaten ini, ya, dan berdomisili di sini dan memilih ujian di kantor ini yang beralamat di bla 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 dan lain sebagainya. Nah, lengkap nanti. Nah, pada tanggal 8 kita akan mencetak kartu SKB-nya. Ini pencetakan kartu peserta ujian SKB dapat dilakukan pada tanggal 8 Agustus di menu yang sama. Berarti di sini juga nanti akan muncul seperti ini. Ya, nah, nanti mungkin di bawahnya ini mungkin yang warna merah-merah atau yang lainnya. Saya kira demikian, ya, mencoba berbagi pengetahuan atau berbagi informasi kepada teman-teman seperjuangan yang sedang menantikan pelaksanaan kompetisi bidang atau seleksi kompetisi bidang untuk CPNS seleksi tahun 2019. Semoga kita semuanya mendapat kesempatan tahun ini untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Amin. Ya, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Jika suka dengan videonya, silakan like, ya, jangan lupa berlangganan, ya, subscribe dan share ke media sosial kalian masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.